Shalom saudaraku, selamat pagi, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua sudah bangun dalam keadaan sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, marilah kita pada saat ini kita mulai doa pagi kita, saudaraku yang kekasih. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kau baik bagi kami. Oh, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin. Supaya aku jadi kaya. Supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan Allah kami, Tuhan yang sungguh sangat baik. Amin. Kau yang memelihara dan memberkati kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Hosana,
Tuhan lagi saudara. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Engkaulah yang layak menerima pujian dan sembah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah namamu. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Dan dialah satu-satunya Raja kita, sahabat kita, sobat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Haleluya. Kita bertepuk tangan, bersuka kita mengangkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, Tak pernah dia tinggalkan. tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. ada satu sobatku. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nama Yesus, nama yang berkuasa, yang menolong menyertai kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus,
menyelamatkan kita. Amin. Terpujilah Tuhan, dialah yang layak menerima pujian dan sembahan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari kita makin dekat lagi kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih, bawa hati kita kepada Tuhan. Persembahkan hidup kita kepada Yesus Tuhan dan Raja kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Nama-Mu nama yang berkuasa. Nama-Mu nama yang menyelamatkan kami Tuhan. Diberkati dan ditinggikanlah Engkau. Dimuliakanlah nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita akan sembah Tuhan, saudaraku yang kasih, kita tinggikan namanya, saudaraku yang kasih. Semuanya kita pada saat ini adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Saudaraku, kita katakan kepada Tuhan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Tak satu pun dapat menolong kita, saudara. Saat ini hanya nama Yesus. Bersama Dia kita tidak perlu goyah, tidak pernah takut. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesus jawaban dalam kehidupan kita. Mari katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, Ku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. tak satu pun dapat Tak menghibur. satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, Tak satu pun dapat tak menolong. seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Kalau jawaban dalam hidup kami Tuhan. Kaulah yang menghiburkan kami Tuhan. Amin. Pagi ini sungguhlah kami membutuhkan Yesus dalam hidup kami. Kau penghibur kami, penolong kami, juru selamat kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Hanya dekat Engkau kami tenang. Terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Hanya Yesus jawaban hidup kami. Di dalammu kami rasakan damai. Di dalammu kami rasakan ketenangan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami sembah Kau. Kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Hati kami bersyukur. Yesus Tuhan. Bersama denganmu kami nikmati damai. Bersama denganmu kami lewati semuanya. Haleluya Tuhan. Engkaulah kemenangan kami. Engkaulah damai kami. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Terima kasih. Kau jawaban dalam hidup kami. Kau penolong kami Tuhan. Hari depan Haleluya. hanya ku Terima dapat kasih dalam Yesus. Kalau ku cari keterangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah jawaban hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah namamu ya Tuhan. Engkaulah pujaan hati kami, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sanjung Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati kami. Diberkatilah Tuhan, ditinggikanlah Engkau pada saat ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Kami buka hati kami kepada kebenaran firman Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan, berkati kami semua. Dan berkati hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya kami Tuhan dilawat oleh Tuhan. Dan kami semakin membuka hati kami kepada Tuhan. Hidup kami semakin diubahkan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia yang sudah memberkati kami lewat pujian dan penyembahan kami. Syukur bagi Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 41 aja ya saudara. Satu perikop firman Tuhan ini. Sampai 41. Oke. Supaya tidak tanggung satu perikop saudara. Oke, saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara pengen kasih 21, nanti saudara akan lanjut 22. Saya akan mulai. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu,
Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal bagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kau perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi bersama-sama saudara ayat 42:3 ya. Tetapi apa yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita membaca firman Tuhan ini, saudaraku, dari sambungan yang kemarin, saudaraku, bagaimana mereka orang-orang yang mengikut Tuhan itu banyak yang percaya, saudaraku yang kasih, banyak yang tidak percaya, bahkan banyak yang mengundurkan diri. Mereka berkata perkataan ini terlalu keras untuk kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus belajar untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, semakin kita dewasa, saudaraku yang kasih, kita butuh makanan yang keras. Anak-anak, saudaraku, mereka butuh makanan-makanan yang lembut, bubur, susu, saudaraku. Tetapi kita dalam Tuhan harus ada pertumbuhan, harus ada pengenalan dalam Tuhan. Bagi orang yang dewasa dibutuhkan makanan yang keras, saudaraku yang kekasih, karena pencernaan kita memerlukan itu, tubuh kita memerlukan itu. Tetapi murid-murid ini, bahkan orang-orang Yahudi itu, saudaraku yang kekasih, mereka tidak, saudaraku, percaya kepada Tuhan. Selalu mereka memakai rasio mereka, pemikiran mereka. Memang perlu kita memakai pikiran kita ini, saudaraku, harus kita pakai pikiran kita, akal kita ini harus kita pakai. Tapi dibutuhkan juga iman, kepercayaan.
untuk mengikut Tuhan tidak semata-mata hanya dengan iman rasio kita. Sama seperti Nikodemus ketika Tuhan Yesus berkata, seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah, jangankan masuk melihat pun tidak. Nah saudaraku, maka Nikodemus berkata, bagaimana mungkin aku yang tua begini lalu masuk lagi ke dalam rahim ibuku, kemudian aku dilahirkan kembali. Nah saudaraku yang kekasih, mereka selalu memikirkan pemikiran-pemikiran secara rasio sendiri. Saudara, dibutuhkan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Orang-orang Yahudi ini, saudaraku, mereka tidak percaya kepada Tuhan, sehingga saudaraku, Tuhan berkata kepada mereka, karena itu aku berkata kepadamu, ayat 24, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kita terus memakai otak pikiran kita ini tanpa kita percayakan kepada Tuhan, maka Yesus berkata, engkau akan mati dalam dosamu, sebab engkau tidak percaya kepadaku. Betapa pentingnya kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata, saudaraku yang kekasih, betapa kita pentingnya saudaraku yang kasih percaya kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Nah, mereka saudaraku selalu mengedepankan rasio mereka, pemikiran mereka, hal-hal yang di depan mata mereka. Paulus berkata, kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya. Penglihatan mata kita ini, Bapak Ibu saudaraku, itu sangat terbatas, saudara. Tapi saudara pengen kasih, mata iman kita melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Nah saudara pengen kasih, ayat 31 dikatakan, saudara pengen kasih, ayat 31 ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu adalah benar-benar murid. Marilah kita percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar menjadi murid-Ku. Jangan menjadi orang yang tidak percaya, tapi mari kita menjadi murid Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Yesus tidak pernah mendorong murid-muridnya, saudara yang kasih, untuk berharap kepada iman di masa lalu. Ya, ada banyak orang, saudara yang kasih, selalu membanggakan imannya di masa lalu, perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Memang kita perlu menghitung berkat-berkat kita, ingat perbuatan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara yang kasih, betapa pentingnya kita untuk terus mengerjakan keselamatan kita, untuk tetap hidup di dalam firman, untuk tetap saudaraku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan tetap bersekutu dengan Tuhan. Maksudnya dikatakan di sini, saudaraku, tetap dalam firman-Ku, tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap bersekutu dengan firman, tetap setia bersekutu dengan firman, bahkan juga setia berkumpul, bersatu dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita adalah, saudaraku yang kasih, domba. Domba itu tidak bisa sendiri, domba itu digembalakan. Jikalau kita tetap tinggal dalam firman, tinggal dalam persekutuan, tinggal dalam doa, tinggal dalam ibadah, saudara yang kasih, tinggal dalam ketaatan, saudara yang kasih, maka kamu adalah benar-benar muridku, kata Tuhan Yesus, saudara yang kasih. Jadi untuk menjadi murid yang sejati Tuhan Yesus, saudara yang kasih, kita harus senantiasa taat kepada firman Tuhan, saudara yang kasih. Nah, ayat yang ke-32, beberapa ayat akan saya bacakan kepada kita, saya terangkan sedikit, saudaraku. Ayat 32 dikatakan, ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana mungkin engkau berkata, kamu akan merdeka? Nah, itulah dia pemikiran orang-orang Yahudi, selalu sudah kasih dengan rasio-rasio mereka yang dangkal itu. Tetapi Tuhan berkata, saudara yang kasih, ya, jikalau ya 32 itu tadi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara yang kasih, kebenaran yang sejati hanyalah dalam Yesus. Yesus sendiri, pribadi Yesus.
Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Yesuslah kebenaran itu, saudara. Dan firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka. Merdeka artinya bebas. Hanya Yesuslah, saudaraku, satu-satunya yang bisa membebaskan kita, memerdekakan kita. Merdeka dari mana maksudnya? Merdeka dari perbudakan. Kalau dulu kita merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa lain yang menjajah Indonesia. Sekarang yang dimaksudkan merdeka di sini, saudaraku yang kasih, bebas dari penjajahan iblis, dari penjajahan setan, dari ikatan-ikatan yang menekan kita. Kalau kita menerima kebenaran itu, menerima Yesus dalam kehidupan kita, maka Yesus akan memerdekakan kita. Yesus membebaskan kita dari ikatan dosa, dari segala pekerjaan-pekerjaan iblis. Apakah pekerjaan iblis, saudara? Pekerjaan iblis tidak ada satu pun yang baik. Semua pekerjaan iblis itu buruk. Semua pekerjaan iblis itu jahat. Apa pekerjaan iblis? Saudaraku, salah satunya pekerjaan iblis itu dalam Yohanes 10 ayat 10. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri sukacita kita, mencuri keselamatan kita, mencuri damai kita, mencuri kesehatan kita, mencuri persatuan kita. Membinasakan. Kalau bisa, saudaraku yang kasih, mati kita binasa dalam dosa. Itulah targetnya setan, targetnya iblis. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita mengenal kebenaran, menerima kebenaran, kebebasan yang daripada Tuhan, maka kita benar-benar merdeka. Merdeka dari tekanan-tekanan iblis, merdeka dari dosa, merdeka dari kenajisan, merdeka daripada pekerjaan setan. Pekerjaan setan itu najis, itu aja pekerjaan setan itu. Membuat manusia itu terikat dengan kenajisan, saudara. Tapi kalau kita mengenal kebenaran, Tuhan bebaskan kita dari situ. Tuhan merdekakan kita dari situ. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, penjara kalau ada orang yang melakukan dosa, pembunuhan, perzinahan, penipuan, saudaraku, ya, narkoba, segala macam, saudara, lalu dipenjarakan. Penjara tidak mengubah. Penjara tidak mengubah. Kenapa ada seorang berkata, saudaraku, berjanji di kamar 10 toluan, di kamar 13 ketika dia di penjara. Bukan kamar itu yang mengubahkan, bukan kamar 13 itu yang mengubahkan, tapi ketika dia di situ berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, maka hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Dia buka hatinya. Maka ketika dia dalam penjara itu, saudaraku yang kasih, ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepadanya, Yesus menjamah hatinya, maka dia bebas keluar dari penjara itu. Maka dia, saudaraku yang kasih, menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tapi ada banyak yang keluar dari penjara semakin jahat. Mereka sudah tahu di penjara itu dikasih makan, mereka bisa tidur di situ. Mereka berkata, kalau keluar nanti aku akan melakukan yang jahat lagi. Paling-paling saya akan masuk penjara lagi. Di penjara nggak apa-apa, dikasih makan kok, bisa tidur di sana, nggak bayar kontrak rumah. Penjara tidak mengubah, tapi hanya kebenaran itulah yang mengubah. Kebenaran Yesus yang mengubah. Oleh sebab itu, mari pada saat ini kita terima kebenaran yang memerdekakan. Yesus yang memerdekakan, Yesus yang mengubahkan. Saudaraku, kemudian dikatakan tadi ayat yang berikutnya, dikatakan ayat yang ke-30 itu, saudaraku yang kasih, bahwasanya pembebasan manusia dari dosa dunia, saudaraku yang kasih, ya hanya datang dari Yesus. Dan kebenaran yang menyelamatkan dinyatakan yang berasal dari Roh Kudus, saudaraku yang kasih. Dan kebebasan yang memerdekakan kita, saudaraku yang kasih, yang dinyatakan oleh firman yang berasal dari Roh Kudus, itulah yang memerdekakan kita, itulah yang membebaskan kita. Saudara, ayat yang ke-34 sedikit lagi ya, saudaraku, saya sampaikan kepada kita. 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Hamba. Nah, hamba itu ya diperbudak. Siapa yang berkuasa kepada hamba? Ya, tuannya. Ada dua tuan. Satu dosa, yang satu kebenaran. Kepada siapa kita menghambakan diri? Kalau kita menghambakan diri kepada dosa,
maka kita tidak sanggup untuk melakukan kebenaran. Dosalah yang kita lakukan. Dan kemudian, kalau kita memperhambakan diri kita kepada kebenaran, kita pun gak sanggup untuk melakukan dosa. Ketika kita melakukan dosa, gak tenang hati kita, gak damai hati kita. Ada gusar dalam hati kita. Atau mungkin ketika, jangankan kita, orang lain kita lihat melakukan dosa, maka kita berbelas kasihan. Kita katakan kepadanya, jangan begitu. Kenapa begitu? Ayo bertobat. Kita sampaikan kebenaran kepadanya. Kita tidak tenang lagi melihat dia melakukan dosa. Itulah yang dimaksud dengan hamba kebenaran atau hamba dosa. Kalau kita menghambakan diri kita kepada dosa, maka dosa akan terus menekan kita. Maka dosa akan memperbudak kita. Serahkanlah diri kita kepada kebenaran. Maka kebenaran itulah yang membebaskan kita. Dan kita akan terus tenang, dikuatkan oleh Roh Kudus kita untuk melakukan kebenaran itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, orang-orang yang tetap berdosa masih menjadi budak dosa dan kebenaran tidak ada padanya. Saudaraku yang kasih, itulah yang tetap dalam dosa. Nah, saudaraku yang kasih, dan kemudian saudaraku yang kekasih, orang yang sungguh-sungguh percaya, saudaraku yang kekasih, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dialah yang akan memiliki keselamatan, saudara. Kalau orang yang diperbudak oleh dosa, dia akan memiliki kematian. Nah, pilihlah saudaraku yang kekasih pada saat ini. Ketika kita bangun pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, pilihlah untuk tetap hidup di dalam kebenaran itu, menjadi hamba kebenaran. Nah, pada saat kita, saudaraku yang kekasih, menghadapi pencobaan atau tantangan, saudaraku yang kekasih, ketika kita memiliki menjadi hamba dosa, kita saudara yang kasih akan kalah, akan gagal, saudara. Tetapi ketika kita memilih untuk menjadi hamba kebenaran, diperhadapkan kepada kita tantangan, masalah, bahkan dosa sekalipun, ada kekuatan, ada kemampuan kepada kita untuk menolak dosa. Nah, saudara yang kasih, jadi pilihlah saudara yang kasih untuk hamba kebenaran. Kenapa orang-orang ingin melakukan yang baik, saudaraku, tapi selalu dosa yang dilakukannya? Karena dia masih ada dalam hamba dosa. Kalau kita ada dalam hamba kebenaran, saudaraku yang kasih, firman Tuhan menjamin kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena roh Allah ada pada kita. Roh Yesus, Roh Kudus yang memperhamba kita, akan membawa kita kepada kemenangan, akan membawa kita kepada damai sejahtera. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Memang, saudaraku, kebebasan dari belenggu dosa itu, saudaraku yang kasih, ya itu tidak menjadi patokan, ya saudaraku yang kasih. Setelah kita menjadi hamba kebenaran itu, bukan berarti kita udah langsung bebas dari dosa. Bebas mutlak itu, saudaraku yang kasih, bebas mutlak dari dosa itu. Kapankah itu terjadi? Ketika kita sudah mati, saudaraku, mati dalam kebenaran, atau pada saat ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, ya saudaraku. Saat ini Yesus datang mengangkat kita, datang kedua kali. Sekarang kita terangkat, bebas mutlak kita, saudaraku yang kasih, dari tantangan, dari pergumulan dosa itu. Sekarang kita masih diperhadapkan kepada dosa, kita masih diperhadapkan kepada tantangan-tantangan itu. Tetapi ketika kita memilih untuk menjadi hamba kebenaran, ada kekuatan untuk selalu, saudaraku yang kasih, hidup di dalam pengudusan itu, hidup di dalam penyucian itu. Maka saudaraku yang kasih, Tuhan berkata, jikalau kamu tetap hamba dosa, tetap melakukan dosa. Kalau kita, saudaraku, mungkin jatuh dalam dosa, itu namanya bukan tetap, tapi kita jatuh dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa itu, bangkit lagi, saudaraku. Ketika kita bangkit, Daud berkata, aku tidak menyembunyikan dosaku kepada Tuhan. Pelanggaranku tidak kusembunyikan. Aku mengakui dosaku kepada Tuhan. Dan Daud berkata lagi, saudaraku yang kasih, siapa yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, ia disayang oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak menjamin kita untuk tidak melakukan dosa. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, bangkit dari dosa itu, tinggalkan, saudaraku yang kasih, akui di hadapan Tuhan, dan jangan lakukan lagi dosa. Tapi orang yang menjadi hamba dosa itu tetap dalam dosa.
Nah, kira-kira mengerti ya saudaraku yang kasih sedikit penjelasan ini kepada kita, saudara, supaya ketika kita nanti mungkin ya terjatuh dalam dosa, saudaraku, jangan tertekan. Jangan mau diintimidasi setan sehingga tetap tinggal dalam dosa itu. Tapi ketika kita jatuh, bangkit, akui dosa kita dan tinggalkan, saudaraku. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau mengakui dosamu dengan mulutmu, aku setia dan adil, aku mengampuni dosamu, aku akan menyucikan engkau. Bangkitlah sebagai orang yang menang, jangan tinggal dalam dosa, saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita. Jadilah menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, saudara yang kasih. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, sudah kami baca pada saat ini. Kiranya kami terus tetap tinggal dalam kebenaran itu ya Tuhan. Kami mengetahui kebenaran, kami terima kebenaran. Dan kebenaran itu yang membebaskan kami. Kebenaran yang mengubah hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, jikalau kamu mengenal kebenaran itu, mengetahui kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Biarlah kami terima kebenaran pada saat ini. Kami terima Yesus, kami terima firman Tuhan yang membebaskan kami. Kami bebas dari tekanan, kami bebas dari sakit penyakit, kami bebas dari dosa, kami bebas dari kenajisan, kami bebas dari pengaruh-pengaruh dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan tinggal dalam kebenaran. Kami menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Yesus. Dan kami tidak lagi mau melakukan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagari kami dengan firman-Mu tiap-tiap hari ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Firman-Mu ini meneguhkan kami. Dan Roh Kudus Allah selalu mengingatkan firman Allah ini dalam kehidupan kami. Hingga kapanpun kami Tuhan menghadapi tantangan, persoalan, pencobaan, bahkan juga masalah-masalah dalam hidup ini ya Tuhan, kami terus disadarkan untuk kami memegang janji firman Allah yang adalah kehidupan bagi kami, yang adalah kemenangan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia, yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan kami pada saat ini Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Buah-buah Roh Kudus itu tetap ada dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu ada pada kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah memberkati kami, yang sudah memberikan firman-Mu sebagai kebenaran bagi kami, yang membebaskan kami. Syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Kiranya kita menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Nah saudaraku, hari ini adalah hari Sabtu akhir pekan. Saudaraku yang kasih, kita berdoa saudaraku yang kasih supaya hari ini semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Semuanya kita dipimpin oleh Tuhan. Besok hari saudaraku yang kasih, kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus. Kiranya semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan buat gereja-gereja yang sudah melakukan ibadah tatap muka saudara, tapi tidak tertutup, masih ada kemungkinan saudaraku yang kasih gereja-gereja yang belum bisa beribadah secara tatap muka. Marilah kita saudaraku yang kasih berdoa pada saat pagi hari ini untuk semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk membuka hati kepada Roh Kudus saudaraku, karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita untuk kita kerjakan. Nah saudaraku, kitab Zakaria berkata, bukan kuat, bukan gagah, bukan pasti lidah, melainkan oleh Rohku, kata Tuhan. Saudaraku yang kekasih, lewat memperingati kita turunnya Roh Kudus pada besok hari dalam ibadah minggu, saudaraku, ibadah minggu bukan hanya sekedar ibadah minggu biasa, tapi kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Biarlah semua orang-orang yang percaya dilawat oleh kuasa Tuhan. Semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku yang kasih, merindukan kuasa Roh Kudus. Dan kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara, semuanya diberkati dan diurapi Tuhan. Semuanya saudaraku yang kasih ditolong oleh Tuhan untuk menyampaikan firman, sehingga firman Tuhan, firman yang hidup akan memberkati setiap umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Tidak ada satu orang pun iman orang percaya saudaraku yang lemah, tetapi semakin diteguhkan, semakin tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Kita doakan gereja-gereja semua terlindungi. Kita doakan semuanya hamba-hamba Tuhan yang melayani diurapi oleh Tuhan.
Bangsa kita aman damai dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau ada bangsa-bangsa kita lihat pada saat ini ada perang, saudaraku yang kekasih, ada pertikaian, tapi kita doakan bangsa kita ini supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita doakan aparat negara kita berjaga-jaga untuk bangsa kita ini dan juga kesehatan bangsa kita. Kiranya Roh Kudus akan memimpin kita dalam doa, saudara. Kita memang tidak tahu berdoa, tapi Roma 8:26 berkata, demikianlah Roh Kudus akan mengajari kita berdoa, mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ucapkanlah doa kita kepada Tuhan, sampaikanlah doa kita kepada Tuhan dengan beban kasih, saudaraku yang kasih, sehingga doa kita sampai kepada Bapa dan jawaban doa kita terlihat atas bangsa kita yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapa di sorga, pada saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan mengakhiri pekan ini, Tuhan hari ini sebagai akhir pekan, untuk kami mengucap syukur kepada Tuhan pertolongan-Mu. 6 hari kami sudah diberkati oleh Tuhan, dan 1 hari besok Tuhan kami akan beribadah kepada Tuhan. 6 hari bekerja, 1 hari untuk Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan besok hari ya Tuhan. Khususnya besok tidak hanya sekedar kami ibadah minggu seperti biasa, tapi kami juga memperingati hari turunnya Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Olehnya Tuhan, kami berdoa pada saat ini supaya Tuhan memberkati kami, memberkati hamba-hamba Tuhan, semuanya mempersiapkan diri hari ini untuk pelayanan besok ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya semua umat Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Buat gereja-gereja Tuhan yang online, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Gereja-gereja Tuhan yang sudah tatap muka, Tuhan Engkau berkatilah. Semua orang-orang Kristen yang percaya kepadamu ya Tuhan akan menerima kuasa dan lawatan Allah Roh Kudus. Sebab karena kuasa Roh Kudus, kami menjadi berkuasa untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menyaksikan Yesus, memberitakan Yesus kepada dunia ini di mana kami berada ya Tuhan. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani pada besok hari. Penuhkan dengan kuasa-Mu, penuhkan dengan urapan-Mu ya Tuhan. Sehingga dengan urapan Roh Kudus, hamba-hamba Tuhan melayani umat Tuhan. Dan umat Tuhan akan menerima kuasa dan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tetap aman damai Tuhan. Umat-Mu boleh menjalankan ibadah dengan baik. Bangsa kami aman dan tenang. Tidak ada pergolakan-pergolakan yang menimbulkan kekacauan. Tidak ada pemboman, tidak ada ISIS, tidak ada ormas-ormas kekerasan. Bangsa kami aman, damai ya Tuhan. Sehingga bangsa kami ini boleh merasakan Tuhan perdamaian satu dengan yang lain. Umat Tuhan boleh merasakan damai ketika melakukan ibadah. Berkatilah Tuhan aparat negara kami, berkatilah Tuhan TNI kami, Polri. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan memimpinkan. Kasih-Mu mengalir bagi mereka untuk berjaga-jaga bagi bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Diberkati, ditinggikanlah nama-Mu. Ada damai di bangsa kami ini, ada ketenangan, ada sukacita, ada persatuan dan kesatuan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Terpujilah nama-Mu. Gereja-gereja tetap menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Gereja-gereja Tuhan tetap berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Oleh karena ada orang-orang benar yang berdoa di bangsa ini Tuhan, maka bangsa ini ada dalam lawatan, dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Sebab yang Engkau lihat bukan dosa-dosa di bangsa ini yang Engkau lihat, tapi yang Engkau lihat adalah adakah orang-orang yang berdoa, adakah orang-orang yang membela bangsa ini Tuhan. Ini kami gereja-Mu, ini kami umat-Mu, tetap merendahkan hati kami, berdoa membela bangsa kami ini. Berkatilah bangsa kami ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan Engkau berkatilah Tuhan. Dari pemerintahan kami yang tertinggi sampai Tuhan terendah, Tuhan Engkau berkati juga ya Tuhan. Berkati masyarakat kami, berkati pemerintahan kami, ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, ada dalam lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa pada saat ini untuk kesehatan di bangsa kami ini. Dalam masa-masa pandemi ini Tuhan Engkau berkatilah ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang berdaulat akan menolong, akan memberkati. Ulurkan tangan-Mu atas bangsa kami pada saat ini Tuhan. Tidak akan ada lagi penambahan-penambahan Tuhan yang terpapar ya Tuhan, tetapi semakin berkurang, bahkan semakin hilang
kuasa daripada COVID ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan para medis kami. Kasih-Mu mengalir bagi mereka ya Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan ada pada mereka untuk menangani orang-orang yang sakit yang ada di rumah sakit. Kasih-Mu, kekuatan daripada Tuhan ada pada mereka Tuhan. Dan kami minta perlindungan-Mu bagi para medis kami Tuhan. Berkat-Mu ada pada mereka. Berkat-Mu ada pada keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami bela para medis kami. Kami bela para keamanan kami ya Tuhan. Tuhanlah memberkati mereka. Kami aman, kami sehat pada saat ini. Tidak terlepas Tuhan dari hasil kerja keras mereka ya Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi mereka yang sudah bekerja keras untuk kami. Juga pemerintahan kami Tuhan, tolong pada saat ini kasih setia Tuhan mengalir bagi pemerintahan kami, bagi Bapak Presiden kami yang Kau berkati Tuhan. Terima kasih buat kesatuan hati Presiden kami bersama dengan wakilnya Bapak Maruf Amin. Kasih-Mu mengalir dan limpah bagi mereka. Kebijakan-kebijakan yang berasal daripada Tuhan akan Engkau curahkan, akan Engkau nyatakan bagi mereka Tuhan, untuk membawa bangsa kami ini kepada kemajuan, kepada Tuhan peningkatan ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah mereka, hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Ini doa kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa saudara untuk dunia, untuk keamanan dunia pada saat ini, di mana yang sedang kita tahu pergolakan antara Israel dan juga Palestina, daerah Gaza. Saudaraku yang kasih, kita doakan PBB saudaraku supaya tetap ditolong oleh Tuhan untuk mengadakan perdamaian dunia. Saudaraku yang kasih, kesadaran penuh ada pada setiap orang. Saudaraku yang kasih, betapa kita saling membutuhkan satu dan yang lain. Biarlah kita menjadi pembawa damai. Bangsa kita juga, saudaraku yang kekasih, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kita doakan, saudaraku, bangsa kita ini terus menjadi berkat, tidak mengutuk Israel. Karena firman Tuhan berkata, saudaraku yang kasih, jauh-jauh sebelumnya, siapa yang memberkati engkau akan kuberkati, siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Saudaraku, Tuhan ada di pihak Israel, saudaraku. Tapi marilah kita berdoa supaya kesadaran penuh juga ada pada bangsa Israel, supaya mereka membuka hati kepada kebenaran firman, mereka menjadi berkat, mereka membawa damai, saudaraku yang kasih. Dan mereka juga menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Mereka melakukan firman Tuhan. Tidak hanya sekedar saudaraku membanggakan sebagai umat pilihan, memang itu harus dibanggakan. Tapi jadilah saudaraku menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita doakan saudara. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan kondisi bangsa-bangsa di dunia pada saat ini Tuhan. Engkau berkata kami adalah garam dan terangnya Tuhan. Lewat doa kami berdoa pada saat ini Tuhan. Kami tidak bisa berbuat sesuatu apapun, tapi lewat doa kami bisa menarik kuasa Allah, kuasa Tuhan dari sorga. Nyatakanlah kuasa-Mu untuk dunia pada saat ini Tuhan. Berkatilah bangsa-bangsa yang ada di dunia pada saat ini. Sebab Engkau berkata Engkau mengasihi dunia ini. Firman-Mu berkata ya Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia ini menerima Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamatnya, dalam nama Tuhan Yesus. Sebab di luar Yesus tidak ada keselamatan, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan kecuali di dalam nama Yesus. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau menyadarkan semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, supaya mereka percaya kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, terlebih dan terutama kami berdoa untuk bangsa pilihan-Mu Israel. Tuhan, jadikanlah bangsa Israel menjadi berkat ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, biarlah bangsa Israel percaya kepada Tuhan, menerima keselamatan yang daripada Tuhan, dan bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, terima kasih buat hikmat yang Kau berikan bagi umat-Mu Israel ya Tuhan, yang selama ini memang secara teknologi, secara ciptaan-ciptaan mereka, Tuhan, sudah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ada produk-produk mereka yang mereka berikan untuk mendukung, memberkati bangsa-bangsa di dunia ini. Namun pada saat ini kami berdoa supaya secara rohani juga bangsa Israel menjadi berkat. Biarlah mereka percaya kepada Yesus dan mereka melakukan kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Selamatkanlah Tuhan orang-orang Israel, selamatkanlah juga Tuhan orang-orang Palestina ya Tuhan. Berkatilah mereka, biarlah mereka semua membuka hati bagi Yesus dalam nama Yesus. Sebab sejak semula ya Tuhan,
Tidaklah Engkau tentukan siapa-siapa yang binasa, siapa-siapa yang selamat. Tapi setiap orang yang percaya kepadamu akan diselamatkan. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Berkati PBB ya Tuhan. Untuk Tuhanku untuk mengerjakan perdamaian ini. Kasih-Mu bagi mereka ya Tuhan. Perdamaian di dunia ini ya Tuhan. Terus dikerjakan. Dan gereja-gereja Tuhan terus ambil bagian. Yaitu berdoa memohon belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami dari bangsa Indonesia. Memberkati Israel. Di dalam nama Yesus. Ampunilah bangsa kami. Kalau mungkin ada yang mengutuk bangsa Israel. Kami mohon darah Yesus menguduskan. Darah Yesus menyucikannya. Berkati bangsa kami ini Tuhan. Kami berkati Israel dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Biarlah kiranya lewat apa yang terjadi di dunia pada saat ini. Baik lewat COVID ya Tuhan. Pandemi ini Tuhan. Baik juga lewat pertikaian ini Tuhan. Membuat kami sadar bahwasanya ada Tuhan yang berkuasa. Tuhan ada Tuhan yang berdaulat atas dunia ini Tuhan. Sehingga semua mencari Engkau dan menemukan Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa beban kasih kami atas dunia, atas bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Berkati kami semua hamba-Hamba-Mu yang ikut berdoa serta di pagi hari ini. Kasih-Mu mengalir, berkat-Mu turun ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak berlama-lama dalam penyakitnya ya Tuhan. Sembuhkan pada saat ini. Aku berdoa pada saat ini. Alirkanlah kuasa-Mu. Alirkanlah mujizat-Mu Tuhan. Ada mujizat kesembuhan mengalir bagi tubuh yang sakit pada saat ini. Dalam nama Yesus. Sehat, sempurna, pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Buka jalan bagi mereka ya Tuhan. Berikan pekerjaan yang terbaik. Bagi anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang berusaha, berkati usaha mereka ya Tuhan. Usaha mereka menghasilkan, maju, melimpah berkat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir. Pelayan-pelayan Tuhan yang ada juga turut serta berdoa bersama dengan kami. Berkati pelayanan mereka Tuhan. Urapi mereka. Kuasa Roh Kudus menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga-keluarga pada saat ini suami istri yang Kau berkati. Persatukan semuanya Tuhan. Tidak ada pertikaian. Tidak ada Tuhan pertengkaran antara suami istri. Pertengkaran suami istri dapat diselesaikan dengan baik ya Tuhan. Kembali rukun, kembali damai dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya kepadamu bahwasanya doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami adalah orang-orang benar yang Kau benarkan ya Tuhan. Kami percaya doa kami sampai kepada Tuhan. Kami menerima jawaban doa kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia yang sudah mendengar dan menjawab doa kami. Syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku yang kekasih, selamat beraktivitas. Haleluya, haleluya. Doa kita sampai kepada Tuhan.